Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Yang memimpin doa hari ini Andi ya. Ayo Andi, silakan. Baik anak-anak, masih semangat hari ini? Sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Ya anak-anak, alat tulis dan buku tema 4-nya sudah disiapkan? Coba dilihat. Baik, sudah semua ya. Anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran yang Ibu ajarkan pada pertemuan sebelumnya? Iya Bayu, silakan. Betul, pertemuan kemarin Ibu menjelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pada pembelajaran 1 ya. Ya, kaitannya dengan pertemuan kemarin adalah jika kemarin kita sudah mempelajari jenis-jenis pekerjaan, sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri pekerjaan penghasil barang dan jasa. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini, anak-anak menyimak dongeng yang disajikan melalui Google Meet. Siswa mampu membuat peta pikiran unsur intrinsik yang terdapat pada dongeng tersebut dengan tepat. Siapa di sini yang suka membaca cerita atau dongeng? Suka semua? Suka? Nah, sebagian ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Baik, kita buka halaman 96, tema 4. Nah, tadi Ibu sudah memberi waktu ya untuk membaca cerita atau dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Sudah dibaca semuanya? Oke. Nah, dalam sebuah cerita pasti terdapat unsur-unsur cerita. Nah, siapa yang tahu unsur-unsur cerita itu ada apa saja? Ayo acungkan tangannya. Satu-satu yang bicara, ya. Acungkan dulu tangannya, baru Ibu tunjuk. Lalu yang Ibu tunjuk, sebutkan nama dan jawaban kalian. Ya, silakan Andi. Bagus. Silakan menjawab. Iya, betul. Unsur-unsur cerita ada apa saja? Tema. Terus alur, latar, tokoh, dan amanat. Betul. Nah, agar kalian lebih paham lagi, sekarang kita akan menganalisis unsur cerita dari dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Nah, dari cerita tersebut ada yang tahu tema cerita tersebut apa? Acungkan tangannya. Budi, silakan Budi, temanya apa? Ya, persahabatan, betul. Nah, selanjutnya, tokoh dan watak dalam cerita tersebut itu siapa saja dan bagaimana wataknya? Acungkan tangannya. Ya, Rina. Betul, yaitu ada Tupai dan Ikan Gabus. Kalau Tupai wataknya bagaimana? Suka menolong. Kalau Ikan Gabus, sabar. Oke, bagus. Selanjutnya, jika latar tempat dalam cerita tersebut ada di mana? Tepi pantai di Kalimantan Barat. Oke. Nah, selanjutnya, pesan moral yang dapat kita petik dalam cerita dongeng tersebut ada yang tahu? Ya, Tono. Jawab, Tono. Kita harus saling tolong-menolong terhadap. Iya, betul Tono. Oke, kita harus saling tolong-menolong terhadap orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Nah, sudah paham tentang unsur-unsur dalam cerita pendek?
paham ya? Baik, nah selanjutnya ibu mau tanya nih, jika pendongeng kan sering menggunakan wayang ya, yang terbuat dari kayu. Tahu wayang? Iya, wayang tersebut dibuat oleh siapa? Ya, Mira? Betul, pengrajin kayu. Nah, pekerjaan pengrajin kayu itu apa ya? Membuat apa saja? Kalau pengrajin kayu, membuat meja dan kursi atau lemari, ya. Jika pekerjaan pengrajin kayu membuat meja, kursi, lemari, nah pekerjaan tersebut menghasilkan barang atau jasa ya. Kalau seperti ini, ya. Betul, pengrajin kayu merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang, bukan jasa ya. Barangnya berupa apa? Berupa meja, kursi, dan lemari, serta lainnya, masih banyak lagi. Oke, satu lagi. Jika pengrajin kayu pasti akan membutuhkan kayu untuk pekerjaannya, ya kan? Nah, kayu itu diambil di mana? Di dalam hutan. Nah, hutan di Indonesia ada banyak. Nah, maka dari itu, keberadaan hutan sangat berpengaruh pada seorang tukang kayu atau pengrajin kayu. Nah, untuk itu hutan perlu dijaga kelestariannya ya. Nah, bagaimana cara melestarikan hutan? Ada yang tahu? Mira, silakan Mira. Ya. Betul, tidak menebang pohon sembarangan ya. Selanjutnya, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan reboisasi, melakukan sistem tebang pilih. Iya betul, semua paham sampai sini anak-anak? Oke, sudah jelas semua? Baik, kalau ada yang masih kurang jelas, silakan bertanya. Oke, tidak ada ya. Kita akan menutup pembelajaran hari ini. Maka dari itu, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Membuat kesimpulan. Mirna, silakan. Ya betul. Hari ini kita mempelajari unsur-unsur dalam cerita pendek. Ada apa saja? Ada tema, ada alur, latar, tokoh, dan amanat. Nah, baik anak-anak, untuk evaluasi hari ini, Ibu sudah membagikan file melalui WhatsApp. Nah, nanti kalian habis dikerjain di buku tulis, difoto dan dikirim ke Ibu jika sudah selesai. Ya, mengerti anak-anak? Dapat dipahami ya? Oke. Anak-anak, untuk saat ini jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Kita dapat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.